Halo teman-teman penikmat konten Ruang Sekilas Film, Ruang Selfil. Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya di konten Ruang Sekilas Film, konten membahas review film terbaru terbaik yang baru saya tonton. Bagi kalian yang baru ketemu dengan channel ini atau baru singgah di konten ini, saya ucapkan selamat datang dan semoga kalian betah. Di konten Ruang Sekilas Film kali ini saya akan melanjutkan review film selesai bagian kedua. Bagi kalian yang belum menonton bagian pertama dari review film ini, kalian bisa cek kolom komentar atau kolom deskripsi untuk menonton film part pertama dari review film selesai ini. Di part kedua ini saya melanjutkan bagaimana Broto sendiri yang mulai curiga dengan kelakuan istrinya yang sebelumnya menuduhnya sebagai orang yang berselingkuh dan meninggalkan celana dalam di sebuah mobil. Kali ini Broto meminta tolong kepada salah satu temannya bernama Anto untuk menyelidiki handphone milik istrinya. Broto curiga bahwa selama ini istrinya lah yang berselingkuh dan menuduhnya sebagai seorang yang telah berselingkuh. Dan penasaran bagaimana hasil dari penemuan yang sudah dilakukan oleh si Anton atau Mr. Kribo ini, kalian silakan lihat di review film part kedua ini. Semoga kalian suka. Scene kamera masih kepada Broto, di mana dia kembali ditelepon oleh Mr. Kribo. Mr. Kribo minta maaf atas kesalahan informasi yang dia sebutkan. Singkat cerita, Mr. Kribo mengatakan bahwa istrinya memiliki dua nomor yang tidak diketahui olehnya. Nomor yang sering dia hubungi tersebut tidak lain adalah nomor saudara dari Broto itu sendiri yang bernama Dimas. Kini Broto mengamuk sejadi-jadinya. Dia pun mencari Ayu ke kamarnya. Terjadi perselisihan di antara mereka. Namun tiba-tiba datang ibu mertua mencoba untuk membela Ayu. Namun siapa sangka walaupun ada ibu mertuanya, Ayu dan Broto kembali bertengkar dengan sangat hebatnya. Haji Sutejo yang bikin semua. Di tengah-tengah pertengkaran antara Ayu dan Broto inilah kemudian ibu mertua menjelaskan alasan kedatangannya ke rumah Broto dan Ayu secara tiba-tiba. Singkat cerita, ibu mertua ini pun menjelaskan bahwa dirinya sudah mencium adanya bau-bau perselingkuhan antara Ayu, Broto, dan Dimas. Tidak hanya itu, ibu mertua pun juga memberikan sejumlah uang kepada Yani, sang pembantu barunya ini, untuk menyelidiki perselingkuhan yang sedang dilakukan oleh Ayu. Kini semua misteri hampir terkuak dalam film selesai ini. Sementara itu, Yani alias Babibu atau asisten rumah tangga Ayu dan Broto ini mulai bertambah stres dengan suara yang sambil buru-buru karena mengunyah makanan. Dia curhat kepada pacarnya Mas Bambang. Yani mengatakan bahwa sebentar lagi dirinya harus bersiap dipanggil oleh ibu sepuh karena dia dianggap sebagai saksi kunci yang akan menjelaskan bukti foto dan video perilaku Ayu yang ketahuan berselingkuh. Mas, gimana dong? Merasa hidupnya juga sudah berada di ujung tanduk, sang pacar alias Mas Bambang pun tidak bisa berbuat apapun. Hingga pada akhirnya Yani mengeluarkan tabungan miliknya yang hendak dia gunakan untuk memodali modal nikah di kampungnya tersebut. Kini Yani memiliki harapan agar bisa hidup bersama Mas Bambangnya. Mas Bambang. Sementara itu, ibu mertua Ayu akhirnya memanggil Dimas yang tidak lain adalah adik Broto untuk berkunjung ke rumah Broto. Mereka berempat duduk dalam satu meja yang sama untuk menjelaskan kasus perselingkuhan yang sedang terjadi antara Ayu dan Broto. Pada waktu itu, Dimas hampir saja dipukul oleh kakaknya sendiri karena ketahuan berselingkuh dengan si Ayu ini. Sementara itu, Ayu malah mengatakan bahwa perselingkuhan ini harusnya bermula dari Broto yang berani terang-terangan berselingkuh dengan perempuan yang bernama Anya. Titik. Bebas ngomong apa, bodoh amat. Mendengar namanya dikaitkan sebagai selingkuhannya Ayu, Dimas pun menjelaskan bahwa dirinya tidak ada hubungan apapun dengan kakak iparnya tersebut. Namun lagi-lagi Ayu mengatakan sebaliknya bahwa dirinya memang menyukai dan mencintai adik dari Broto ini. Jadi aku sama Dimas sudah dari. Ayu mencoba untuk meminta restu yang tulus dari sang ibu mertua. Namun lagi-lagi Dimas masih membantah perselingkuhan ini.
Bahkan pada akhirnya dengan bukti foto dan video yang diambil oleh Yani sang pembantu ini, Dimas juga tidak mengakui antara video mesra yang sering dikirimkan oleh Ayu tersebut. Hingga pada akhirnya Dimas pun memberikan handphonenya kepada Broto dan ibu mertua Ayu ini untuk mencek kebenaran apakah dirinya adalah orang yang sering ditelepon oleh Ayu. Singkat cerita, pada waktu itu Ayu kembali sangat ketakutan bahwa ternyata ada kebenaran yang tersimpan dari HP milik Ayu tersebut. Ibu jangan kayak gini sama Ayu. Pada akhirnya dari handphone Ayu inilah kemudian kebenaran kembali terkuak bahwa benar selama ini Ayu memberikan kata-kata dan pesan romantis kepada Dimas, adik si Broto ini. Namun Dimas sama sekali tidak ingin membalas dari kemesraan yang dikirimkan oleh kakak iparnya tersebut. Namun lagi-lagi Ayu berhalusinasi bahwa dirinya sedang berpacaran dengan Dimas yang tidak lain adalah adik iparnya tersebut. Kini dengan perasaan terluka, Ayu mengatakan bahwa yang dia lakukan ini adalah bentuk kekecewaan dari suaminya yang selama ini terus berselingkuh. Di akhir kebenaran yang hampir terkuak ini, tiba-tiba Anya muncul di tengah-tengah perselisihan. Dia datang kepada Broto untuk meminta pertanggungjawaban dari Broto karena dirinya tengah hamil. Mendengar kata hamil, Ayu kini semakin terluka. Sementara itu, ibu mertua sangat senang dengan kehamilan yang sedang dikandung oleh pacar gelap si Broto ini karena selama ini ibu mertua sangat menginginkan seorang cucu. Dan pada akhir cerita film selesai ini, Ayu pun harus ditahan di sebuah rumah sakit jiwa karena mengalami depresi mental dan suka berhalusinasi. Kini kisah hidupnya selesai di rumah sakit jiwa itu. Sementara itu Yani yang hendak menikah dengan Mas Bambangnya kembali tertipu oleh sikap polos dari Mas Bambang yang keluar meninggalkan Yani dengan uang tabungan yang sudah berhasil dia curi. Kini Yani juga kecewa dengan sikap polosnya yang sudah mempercayai Mas Bambangnya tersebut. Dan inilah akhir cerita dari review film selesai yang sudah saya kontenkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton hingga bait terakhir dari konten ini. Berikan kritik dan saran kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di konten saya selanjutnya.